Malam itu seharusnya biasa saja. Aku duduk sendirian di ruang depan, menunggu suami yang lagi-lagi tak pulang. Tapi semua berubah saat suara pintu diketuk perlahan. Dan ketika ku buka, Bagas berdiri di sana, teman akrab suamiku. Aku kira dia hanya akan numpang singgah sebentar. Tapi tatapan matanya berbeda, seolah mampu menembus hatiku yang rapuh. Aku gak mau kamu sendirian terus, katanya pelan, seolah mengerti apa yang bahkan tak pernah sempat suamiku tanyakan. Entah kenapa, kata-katanya malam itu begitu menenangkan. Padahal aku tahu, jika aku terlalu nyaman, semuanya bisa hancur. Dan benar, sejak pertemuan itu setiap kali suamiku tak pulang, justru Bagas yang mengisi malam-malamku. Namaku Rani, usiaku 33 tahun. Orang-orang sering bilang aku istri gemoy, ceria dan gampang bikin suasana rumah jadi hangat. Aku menikah dengan Fajar, pria sederhana yang sangat kucintai sejak kuliah. Hidup kami memang tidak mewah, tapi cukup untuk membuatku merasa bahagia. Fajar bekerja di sebuah perusahaan logistik. Pekerjaannya berat, sering pulang larut malam, kadang sampai membawa pulang masalah kantor ke wajahnya yang lelah. Meski begitu, aku selalu berusaha menyambutnya dengan senyum. Bagiku, dia sudah berjuang keras, dan tugasku adalah menenangkannya di rumah. Sayang, maaf ya, aku pulang agak malam lagi, katanya suatu sore lewat telepon. Aku tersenyum meski dalam hati ada rasa sepi yang sulit ku tepis. Begitulah hampir setiap hari. Aku menunggu di ruang depan, menyiapkan teh hangat, lalu menemaninya makan meski sudah tengah malam. Kadang aku hanya mendengar keluhannya sebentar sebelum ia tertidur di sofa. Hari-hari terasa datar, tapi tetap penuh cinta. Aku mencintainya dan dia pun begitu. Aku yakin itu. Hingga suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di halaman, datanglah seseorang dengan motor, berhenti di depan pagar. Senyumnya ramah, wajahnya familiar. Ron, wah, masih sama gemoynya kayak dulu. Aku Bagas, temannya Fajar, sapanya sambil melepas helm. Aku sempat kaget, sudah lama sekali tak bertemu dengannya. Bagas adalah sahabat Fajar sejak SMA, yang dulu sering main ke kos kami waktu kuliah. Sekarang penampilannya lebih dewasa, tapi senyumnya masih sama, hangat dan gampang bikin orang nyaman. Loh Mas Bagas, kok bisa kesini? Tanyaku heran. Sekalian lewat. Fajar, ada di rumah nggak? Aku menggeleng. Kerja Mas, pulangnya nanti malam. Bagas tertawa kecil. Ya ampun, dia masih sama aja ya, kerja terus. Untung kamu sabar. Aku hanya tersenyum. Tak kusangka, sejak hari itu, kehadiran Bagas perlahan mulai sering mengisi ruang kosong di rumah kami. Dan aku belum tahu, semua akan berubah. Sejak pertemuan sore itu, Bagas beberapa kali mampir ke rumah. Awalnya hanya sekadar menanyakan kabar atau menitip pesan untuk Fajar. Tapi entah kenapa kehadirannya terasa ringan, seperti angin sore yang datang di tengah udara panas. Ron, kamu masih suka bikin kue kayak dulu? Tanyanya sambil menatap meja makan yang penuh toples. Aku terkekeh kecil. Iya Mas, kalau lagi suntuk, aku suka bikin-bikin. Soalnya kalau nunggu Fajar pulang, bisa kelamaan nungguin. Ucapan itu meluncur begitu saja. Aku langsung menutup mulut, merasa sedikit menyesal karena tanpa sadar membongkar isi hatiku. Tapi Bagas tidak tertawa, tidak juga menghakimi. Ia hanya mengangguk pelan, matanya teduh. Fajar beruntung punya kamu Ron. Gak semua istri bisa sesabar kamu. Aku terdiam. Kata-kata sederhana itu justru membuat dadaku hangat, sekaligus getir. Aku sudah lama tidak mendengar kalimat semacam itu dari Fajar. Suamiku terlalu sibuk, terlalu lelah, hingga kadang lupa mengucap hal-hal kecil yang dulu selalu membuatku tersenyum. Malamnya saat Fajar akhirnya pulang, aku menyuguhkan teh hangat. Seperti biasa, wajahnya tampak kusut. Sayang, aku capek banget, besok ada meeting lagi. Kayaknya aku gak sempat libur minggu ini, katanya sembari merebah di sofa. Aku duduk di sampingnya, mencoba memijat pundaknya. Gak apa-apa Mas, yang penting kamu jaga kesehatan, jangan terlalu dipaksa. Dia hanya mengangguk lemah,
Matanya sudah terpejam. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada tatapan, hanya lelah. Aku menatapnya dalam diam, lalu menoleh ke jendela. Di luar, lampu jalan berkelip redup. Aku teringat lagi kata-kata Bagas tadi sore. Sederhana, tapi mengena. Dan tanpa aku sadari, ada bagian kecil dalam hatiku yang mulai merindukan perhatian. Itu. Hari-hari berikutnya, pola itu berulang. Fajar semakin sibuk, pulang makin larut, bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur. Dan di sisi lain, Bagas makin sering mampir. Kadang ia datang membawa gorengan hangat, kadang hanya sekadar mengobrol di teras. "Ron, kamu jangan terlalu banyak sendirian. Kalau ada apa-apa, kabarin aja aku," ucapnya suatu sore. Tatapannya begitu serius, aku hanya bisa mengangguk mencoba menepis rasa aneh yang mulai tumbuh. Aku masih berusaha meyakinkan diriku sendiri. Ini hanya pertemanan, tidak lebih. Tapi jauh di dalam hati, aku takut. Takut karena untuk pertama kalinya, aku merasakan kehadiran orang lain di saat suamiku. Justru semakin jauh, aku tidak tahu sampai kapan bisa menahan semua ini. Malam itu, rumah terasa terlalu sunyi. Televisi menyala, tapi aku tidak benar-benar menonton. Jam sudah melewati pukul 10. Dan pesan singkat dari Fajar hanya berbunyi, "Maaf sayang, aku gak bisa pulang." Lembur sampai pagi. Aku menggenggam ponsel erat-erat, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Kenapa harus selalu aku yang menunggu, bisikku sendiri. Suasana hening itu pecah ketika suara motor berhenti di depan pagar. Aku menoleh dari jendela, dan lagi-lagi, Bagas. Ia datang membawa kantong plastik berisi. "Aku lewat sini, sekalian mampir. Udah makan belum?" tanyanya sambil tersenyum. Aku sempat ragu, tapi kemudian mengangguk kecil. "Belum mas, pas banget. Aku bawain sate, yuk temenin makan." Kami duduk di teras di bawah lampu yang temaram. Bau sate yang hangus sedikit membuat suasana jadi hangat. Bagas bercerita tentang pekerjaannya, tentang masa kecilnya dengan Fajar. Lalu tiba-tiba ia menoleh serius padaku. "Ron, kamu sering sendirian kayak gini?" "Fajar, sering gak pulang ya?" Pertanyaan itu seperti menyentuh bagian paling rapuh di hatiku. Aku ingin menjawab ringan, tapi suaraku justru bergetar. "Ya mas, akhir-akhir ini dia sibuk banget. Aku sering ngerasa sendiri." Bagas menatapku lama seolah mencari sesuatu dalam wajahku. Lalu ia menghela napas. "Kamu kuat banget. Aku tahu Fajar orang baik, tapi kadang dia gak sadar kalau kesibukannya bikin kamu kesepian." Aku tertunduk. Kata-kata itu seperti cermin yang memantulkan perasaanku. Air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Aku cepat-cepat mengusapnya. Malu jika Bagas melihat. "Jangan nangis," ucapnya pelan sambil mengulurkan tisu. "Aku cuma gak pengen kamu ngerasa sendirian." Aku terdiam menerima tisu itu. Hati ini bergetar. Bagas, teman suamiku, mengatakan sesuatu yang bahkan tidak pernah sempat Fajar katakan lagi. Malam itu untuk pertama kalinya aku sadar, perasaanku tidak lagi tenang. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, dan itu menakutkan. Sejak malam itu, aku jadi lebih sering memikirkan Bagas, bukan karena aku menginginkannya, tapi karena kehadirannya selalu muncul di saat aku sedang rapuh. Dan yang lebih menakutkan lagi, aku mulai menunggu-nunggu suaranya mengetuk pintu atau motornya berhenti di depan pagar. Sore itu aku duduk di teras sambil menyiram bunga. Ponselku bergetar, pesan dari Fajar. "Sayang, aku harus dinas luar kota 3 hari. Maaf ya, jaga diri baik-baik di rumah." Aku membaca pesan itu berulang kali. 3 hari. Sendiri, dadaku terasa kosong, sesak oleh rasa yang sulit ku deskripsikan. Tak lama kemudian, seperti kebetulan yang aneh, Bagas muncul lagi. "Kamu kelihatan murung. Ada apa?" tanyanya sambil melepas helm. Aku tersenyum kaku, berusaha menyembunyikan keresahan. "Nggak apa-apa mas, Fajar cuma dinas luar kota." Bagas menatapku sebentar, lalu menghela napas panjang. "Tapi jangan terlalu banyak dipendam, Ron. Kamu boleh cerita apa aja ke aku. Aku di sini bukan cuma temannya Fajar, aku juga peduli sama kamu." Kata-kata itu menancap kuat. Di hatiku, ada bagian diriku yang ingin menolak, tapi ada pula yang merasa aku menunduk
pura-pura sibuk membersihkan tanah di tangan agar ia tidak melihat wajahku yang memanas. Malamnya aku duduk di ruang depan dengan teh yang sudah dingin. Biasanya aku akan menunggu Fajar pulang, tapi kali ini aku tahu ia tidak akan datang. Tiba-tiba notifikasi ponsel berbunyi. Pesan dari Bagas, kalau kamu butuh teman ngobrol, aku masih di sekitar sini. Tanganku gemetar, jari-jariku melayang di atas layar. Ragu harus menjawab apa. Dalam hati, aku tahu aku sedang berdiri di tepi jurang. Aku bisa memilih diam, menjaga jarak, dan berpura-pura kuat. Aku membiarkan pintu terbuka untuk sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Aku menutup ponselku dengan cepat, mencoba melawan suara hati yang ingin menjawab, tapi sepanjang malam, aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terus ternjeng-enjang. Dan malam itu aku sadar, konflik ini bukan lagi tentang kesepian, tapi tentang diriku sendiri, mampu atau tidak, aku bertahan. Menghadapi godaan yang semakin nyata, itulah pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Aku tahu, aku harus setia. Aku tahu, Fajar adalah lelaki yang kucintai, lelaki yang sudah bersamaku sejak lama. Tapi apa gunanya semua itu jika aku merasa sendirian di rumah sendiri? Pagi itu aku menatap cermin sambil bergumam pada diri sendiri. Rani, kamu harus kuat. Kamu istri Fajar. Jangan sampai goyah. Aku berusaha sibuk, memasak lebih banyak menu, menyapu halaman, bahkan mencoba menekuni hobi lama, membuat kue. Semua aku lakukan hanya untuk mengalihkan rasa sepi. Tapi kenyataan tidak semudah itu. Bagas selalu muncul dengan timing yang aneh, seolah semesta sengaja mengirimnya. Setiap kali aku merasa paling rapuh. Ron, aku bawain buah, biar kamu gak males makan kalau sendirian, ucapnya sambil menyerahkan kantung plastik. Aku mencoba tersenyum, lalu berkata singkat, terima kasih mas. Dalam hati aku berteriak, jangan sering-sering datang. Aku butuh jarak, tapi bibirku justru mengucapkan kata-kata manis, dan itu membuatku semakin bimbang. Hari itu aku mencoba membuat batas. Saat Bagas mengajakku duduk lama di teras, aku menolak halus. Maaf mas, aku lagi banyak kerjaan di dalam. Nanti kita ngobrol lagi ya. Bagas hanya tersenyum tipis, tapi tatapannya seolah bisa membaca isi hatiku. Ron, jangan terlalu keras sama dirimu sendiri. Aku cuma pengen kamu gak kesepian. Dan lagi-lagi, kalimat itu menusukku. Malamnya, aku menyalakan lampu ruang depan lebih terang dari biasanya. Aku ingin mengusir sepi. Dengan cahaya ponsel bergetar, pesan dari Fajar. Ron, aku besok masih di luar kota. Doain ya, semoga cepat selesai. Aku menatap layar itu lama sekali, lalu aku membalas. Iya mas, aku selalu doain kamu. Cepat pulang ya. Air mataku jatuh. Aku sadar, tugasku adalah menunggu. Tapi menunggu dengan hati yang semakin goyah adalah ujian paling berat. Dan di antara semua itu, ada Bagas, bayangan yang makin sulit kuabaikan. Aku mencoba menetapkan tujuan, tetap setia, apapun yang terjadi. Tapi bagaimana jika rintangannya bukan dunia luar, melainkan hatiku sendiri? Pertanyaan itu terus menghantui setiap langkahku. Aku merasa seperti sedang berjalan di tali yang rapuh. Sedikit saja goyah, aku bisa terjatuh ke dalam jurang yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari terasa panjang. Fajar semakin jarang memberi kabar. Bahkan sekadar telepon singkat pun sering ia lupakan. Aku paham, pekerjaannya berat. Tapi bukankah aku juga manusia yang punya hati? Sore itu hujan turun deras. Aku duduk di ruang depan sambil memeluk bantal, menatap kaca jendela yang dipenuhi butiran air. Rumah ini terasa dingin sekali. Di saat itulah suara ketukan pintu terdengar. Aku langsung tahu siapa yang datang. Bagas dengan jaket basah kuyup dan senyum kecil yang entah kenapa membuatku lega. Ron, aku tadi lewat. Hujan deras banget. Boleh neduh sini, katanya. Aku ragu sejenak, tapi kemudian membuka pintu lebih lebar. Masuk mas, nanti masuk angin kalau di luar. Ia duduk di sofa sambil mengeringkan rambut. Kamu gak takut sendirian hujan-hujan gini? Tanyanya. Aku menggeleng lalu tertawa hambar. Udah biasa, mas. Ada hening sesaat,
Lalu Bagas menatapku dengan ekspresi serius. Ron, kamu kuat banget, tapi aku bisa lihat dari mata kamu. Kamu capek, nahan semua sendiri. Aku tercekat. Kalimat itu seperti membongkar sesuatu yang berusaha aku tutup rapat-rapat. Aku tersenyum, tapi senyumku goyah. Air mata tiba-tiba menetes tanpa izin. Aku cuma pengen didengar, pengen ditemenin. It's all. Bagas tidak mendekat, tapi tatapannya begitu dalam. Kalau kamu butuh teman, aku ada di sini. Kamu gak perlu pura-pura kuat di depan aku. Dadaku bergetar. Ada rasa hangat yang menenangkan, tapi sekaligus membuatku panik. Aku sadar, aku semakin dekat pada sesuatu yang seharusnya ku hindari. Malam itu, setelah hujan reda, Bagas pamit pulang. Aku hanya mengantarnya sampai pintu. Tapi ketika ia menatapku terakhir kali, aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang tak pernah kuinginkan, tapi juga tak bisa kutolak. Saat pintu tertutup, aku bersandar lemah. Ya Tuhan, sampai kapan aku bisa menahan ini, bisikku. Aku sudah menetapkan tujuan, tetap setia. Tapi malam itu aku sadar, semakin aku berusaha, semakin besar pula godaan yang datang. Dan aku takut, pada akhirnya aku akan kalah oleh hatiku sendiri. Ketakutan itu terbukti perlahan. Semakin aku mencoba menjaga jarak, semakin takdir justru mempertemukanku dengan Bagas di waktu dan situasi yang salah. Hari itu, Fajar kembali mengabariku dengan singkat lewat pesan. Sayang, aku harus perpanjang dinas. Mungkin seminggu lagi baru bisa pulang. Aku menatap layar ponselku lama sekali. Tanganku gemetar. Bukan hanya karena kecewa, tapi juga karena aku tidak tahu apakah aku masih mampu menunggu sendirian selama itu. Sore menjelang malam, listrik di rumah tiba-tiba padam. Hujan baru saja reda, langit gelap, dan semua terasa mencekam. Aku mencari lilin di dapur dengan cahaya ponsel. Jantungku berdetak cepat. Lalu suara motor berhenti di depan rumah. Aku terdiam. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan di pintu. Aku membuka sedikit, dan benar saja, Bagas berdiri di sana dengan wajah cemas. Ron, aku lihat rumah kamu gelap. Listrik mati ya? Aku bawain lampu emergency, katanya, sambil menunjukkan lampu kecil di tangannya. Entah mengapa, aku merasa lega sekali melihatnya. Masuk aja, Mas. Terima kasih. Aku panik tadi, ucapku dengan suara bergetar. Kami duduk di ruang depan, hanya ditemani cahaya lampu kecil. Suasana begitu hening, hanya suara rintik hujan yang tersisa di luar. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri. Bagas menatapku lama, lalu berkata pelan, Ron, kamu gak harus pura-pura kuat terus. Aku tahu kamu capek, aku bisa lihat itu. Aku menunduk, menggenggam tangan sendiri agar tidak terlihat gemetar. Aku cuma takut kalau aku gak bisa jadi istri yang baik. Takut kalau aku goyah. Bagas menarik napas panjang. Ron, kamu manusia. Kamu punya hati. Kalau Fajar gak bisa ada buat kamu sekarang, biar aku yang ada. Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Ada bagian dalam diriku yang ingin lari, menutup telinga, menutup hati. Tapi ada juga bagian lain yang merasa diakui, dipahami, dan itu sangat menenangkan. Aku menatap Bagas. Matanya begitu dekat dengan rasa sakitku sendiri. Suasana itu begitu rapuh, seakan hanya butuh satu langkah kecil untuk melampaui batas. Aku buru-buru berdiri, menjauh, menahan napas. Mas, jangan ngomong gitu lagi. Aku gak siap. Bagas tidak memaksa, tapi tatapannya jelas. Aida, sesuatu yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Dan aku sadar, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Semua usahaku menjaga jarak perlahan runtuh. Malam itu di bawah cahaya lampu kecil, aku merasa berada di persimpangan yang paling menakutkan dalam hidupku. Aku bisa tetap bertahan, atau aku bisa jatuh, dan keduanya sama-sama menyakitkan. Malam itu setelah Bagas pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu emergency yang tadi ditinggalkannya masih menyala redup di sudut meja. Aku menatap cahaya kecil itu lama sekali.
seolah-olah ia sedang menguji kesetiaanku. Di dalam hati, aku terus bertanya, kalau Fajar ada di sini, apa aku akan merasa sesepi ini? Kalau dia mendengar bagaimana Bagas mengucapkan kata-kata itu tadi, apa dia akan marah? Atau justru merasa bersalah? Hari H setelah itu menjadi lebih berat. Fajar semakin jarang menghubungiku. Sekalinya mengirim pesan, isinya hanya singkat, maaf, sibuk banget. Kamu jaga diri ya. Aku mencoba tersenyum, tapi senyum itu tak pernah benar-benar sampai ke hatiku. Sementara Bagas, entah bagaimana, selalu saja muncul. Kadang ia pura-pura mampir untuk mengantarkan makanan, kadang sekadar menanyakan kabar lewat chat. Perhatian-perhatian kecil itu semakin membuat pertahananku rapuh. Sampai suatu sore, puncaknya tiba. Aku baru saja selesai menyapu teras ketika hujan deras turun. Aku buru-buru masuk rumah, dan tak lama kemudian terdengar suara motor berhenti di depan. Bagas, tubuhnya basah kuyup, kemejanya menempel di kulit. Ia membawa payung kecil yang jelas tidak mampu melindunginya dari hujan. Ron, aku cuma mau pastiin kamu gak sendirian hujan-hujanan. Aku bawain lauk biar kamu gak repot masak, katanya sambil tersenyum kecut, menaruh kantong plastik di meja. Aku tertegun. Perhatian itu terlalu tulus, dan untuk pertama kalinya, aku menangis di hadapannya. Air mataku jatuh begitu saja, tanpa bisa ku cegah, Mas. Kenapa kamu sebaik ini sama aku? Aku takut. Aku takut. Aku gak bisa lagi nahan diri. Bagas mendekat perlahan, menatapku dengan mata yang semasima basah. Bukan hanya karena hujan, tapi juga perasaan yang selama ini ia simpen. Ron, aku gak pernah bermaksud bikin kamu bingung, tapi aku juga gak bisa bohong lagi. Aku sayang kamu. Kata-kata itu membuat seluruh tubuhku gemetar. Rasanya seperti ada tembok besar yang roboh di dalam diriku. Aku mundur beberapa langkah, mencoba mengatur napas. Jangan, Mas, jangan bilang gitu. Aku ini istrinya Fajar. Aku gak boleh. Tapi kamu juga manusia, Ron. Potong Bagas dengan suara serak. Aku tahu kamu kesepian. Aku tahu kamu butuh didengar. Aku ada di sini, bukan untuk menggantikan Fajar, tapi karena aku peduli. Hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Di dalam hati, perang besar sedang terjadi. Aku mencintai Fajar, suamiku. Tapi aku juga tidak bisa memungkiri kehadiran Bagas yang selalu ada ketika aku rapuh. Aku berdiri di tengah pusaran badai. Kalau aku bertahan, hatiku bisa hancur sendirian. Kalau aku menyerah, rumah tanggaku bisa runtuh. Air mataku semakin deras. Aku meremas jemari sendiri, seakan berharap ada jawaban tersembunyi di sana. Malam itu aku sadar, aku sudah tidak punya banyak pilihan lagi. Aku harus memilih. Tetap setia pada Fajar, meski kesepian bisa membunuh perlahan, atau menyerah pada perasaan ini dengan risiko kehilangan segalanya. Dan pilihan itu menungguku di depan mata. Aku menatap Bagas yang masih berdiri di hadapanku dengan pakaian basah kuyup. Matanya tak pernah lepas dari wajahku. Tatapan itu seolah memaksaku untuk memberi jawaban sekarang juga. Tapi hatiku kacau, Mas. Aku gak bisa, suaraku pikat di Selatanjis. Aku gak bisa hancurin rumah tanggaku sendiri. Sekalipun aku rapuh, aku tetap istrinya Fajar. Dan itu gak akan berubah. Bagas menghela napas panjang, seolah sudah menduga jawabanku. Tapi ada gurat kecewa jelas di wajahnya. Ia mendekat satu langkah, lalu berkata lirih, aku ngerti, Ron. Tapi janji sama aku, jangan lagi kamu biarin dirimu sendirian. Jangan siksa hatimu sendiri. Aku terdiam. Kata-kata itu justru menamparku. Selama ini aku memang terlalu sering menekan perasaan, berpura-pura kuat, dan akhirnya aku hampir terseret dalam pusaran yang salah. Setelah Bagas pulang malam itu, aku menutup pintu rumah dan bersandar lemas. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit, melainkan karena aku sadar aku harus mulai berubah. Keesokan harinya,
Aku mengambil langkah kecil pertama. Aku menulis pesan panjang untuk Fajar. Bukan sekadar kabar, tapi curahan hati yang selama ini kutahan. Tentang kesepian, tentang rasa rinduku, tentang betapa aku butuh dia di sisiku, Mas. Aku gak minta apa-apa, cuma minta kamu jangan biarkan aku merasa sendirian di rumah ini. Aku kuat karena aku istrimu, tapi aku juga manusia. Aku butuh kamu. Pesan itu terkirim. Jantungku berdebar, menunggu balasan. Entah kenapa, aku merasa lebih lega, walaupun belum tahu apa jawabannya. Hari-hari berikutnya, aku berusaha mengisi waktu dengan hal-hal yang bisa menguatkanku. Aku mulai ikut pengajian ibu-ibu komplek. Aku sibuk bikin kue kecil-kecilan untuk dijual online. Bahkan, aku mencoba belajar lagi keterampilan yang dulu kutinggalkan. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri tanpa bergantung pada siapapun selain Fajar dan diriku sendiri. Tapi perjuangan itu tidak mudah. Bagas masih sesekali muncul, meski hanya untuk menyapa atau menanyakan kabar. Aku berusaha menanggapi sewajarnya, tidak lagi membiarkan perhatian itu tumbuh jadi sesuatu yang berbahaya. Malam demi malam, kulalui dengan doa, berharap Fajar segera pulang, agar aku bisa menatap matanya langsung dan mengatakan betapa aku butuh dia. Hingga suatu pagi, pesan yang kutunggu akhirnya datang. Ron, aku baca semua tulisanmu. Maaf selama ini, aku gak ada. Aku janji, minggu depan aku pulang. Aku juga butuh kamu. Tangisku pecah lagi. Kali ini bercampur lega. Rasanya seperti mendapat cahaya setelah terjebak lama dalam gelap. Aku menatap layar ponsel dengan senyum di sela air mata. Dalam hati, aku berbisik, ya Tuhan, aku akan berjuang. Aku akan jaga rumah tanggaku. Aku tidak boleh kalah lagi oleh kesepian. Dan itulah awal dari pilihanku. Jalan yang sulit, tapi aku yakin benar. Sejak malam aku menerima pesan Fajar, semangatku seperti kembali hidup. Ada harapan yang membuncah. Meski bayangan kesepian masih aku tahu perjuanganku belum selesai. Aku harus membuktikan, baik pada diriku sendiri maupun pada suamiku, bahwa aku bisa menjaga rumah ini tetap utuh. Hari-hari berjalan lebih ringan. Aku mulai menyiapkan rumah sebaik mungkin, seakan sedang menanti tamu agung. Setiap sudut kuperhatikan, dari ruang depan, dapur, sampai halaman kecil yang dulu sempat kuabaikan. Aku ingin saat Fajar pulang, ia merasakan rumah yang hangat. Bukan rumah yang sepi, tapi bukan berarti semuanya berjalan mulus. Bagas masih beberapa kali mencoba mendekat. Satu sore ia datang membawa buah tangan. Ron, aku tahu Fajar sebentar lagi pulang, tapi kalau kamu butuh bantuan, aku tetap selalu ada, ucapnya. Aku menatapnya dalam-dalam. Kali ini aku berani. Suaraku tegas, meski hatiku bergetar. Mas, aku berterima kasih banget sama perhatianmu. Tapi mulai sekarang, aku minta jangan terlalu sering datang. Aku ingin fokus sama rumah tanggaku. Wajah Bagas sempat berubah. Ada luka yang jelas, namun ia hanya mengangguk pelan. Aku ngerti, Ron. Semoga kamu bahagia. Dan sejak itu, ia mulai menjaga jarak. Ada rasa bersalah dalam diriku, tapi juga liga. Hari demi hari, aku sibukkan diri dengan menyiapkan kepulangan Fajar. Aku bahkan membuat kue kesukaan dia, yang terakhir kali kubuat saat ulang tahunnya bertahun-tahun lalu. Tanganku gemetar saat menghiasnya, tapi hatiku hangat. Sampai akhirnya hari itu tiba. Pagi-pagi, suara motor berhenti di depan rumah. Aku buru-buru keluar, dan di sana Fajar berdiri dengan senyum lelah, tapi tulus. Wajahnya lebih tirus, kulitnya lebih gelap, tapi matanya, mata yang selalu kurindukan, tetap sama. Ron, suaranya lirih, seolah menahan rindu. Aku tak bisa lagi menahan air mata. Aku berlari menghampirinya, memeluk erat tubuhnya. Mas, aku kangen banget, ucapku di sela tangis. Fajar mengusap kepalaku lembut. Maaf Ron, aku egois. Aku terlalu sibuk sampai lupa
kamu juga berjuang di sini. Aku janji nggak akan biarin kamu merasa sendirian lagi. Tangisku pecah semakin keras. Semua rasa sakit, sepi, dan keraguan yang kutanggung selama ini luruh seketika. Saat itu aku tahu, keputusanku benar. Aku memilih jalan yang sulit. Tapi justru itulah yang menyelamatkan rumah tanggaku. Malamnya kami duduk berdua di ruang depan. Fajar mendengarkan semua ceritaku. Rasa sepi, kegelisahan, sampai hampir goyahnya aku karena kesendirian. Aku ceritakan dengan jujur. Meski aku tidak menyebut, Bagas terlalu jauh. Fajar menggenggam tanganku erat. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku gak akan biarin kamu sendirian lagi. Mulai sekarang, kita harus saling terbuka, ya. Aku mengangguk sambil tersenyum dalam tangis. Rasanya seperti mendapatkan kembali bagian dari diriku yang hilang. Dan malam itu aku sadar, aku berhasil melewati badai. Namun badai itu meninggalkan jejak. Hatiku masih bergetar setiap kali mengingat betapa dekatnya aku pada jurang yang nyaris ku terjun. Aku duduk menatap wajah Fajar yang tertidur lelah di sampingku di ruang depan, dan air mata kembali turun. Kali ini bukan karena sepi, melainkan karena syukur. Aku belajar satu hal penting. Kesepian bisa lebih berbahaya daripada apapun jika dibiarkan terlalu lama. Kesepian bisa membuat seseorang lupa pada janji dan ikatan, dan aku hampir kehilangan segalanya karenanya. Keesokan paginya, aku dan Fajar memulai hari dengan cara berbeda. Ia menatapku sambil tersenyum hangat. Ron, mulai sekarang, apapun kesibukanku, aku janji akan selalu menyempatkan waktu. Aku gak mau kamu merasa sendirian lagi. Aku menggenggam tangannya erat. Aku juga janji, Mas. Aku gak akan lagi menyimpan perasaan sendirian. Kalau aku capek, kalau aku rindu, aku bakal bilang langsung ke kamu. Hari-hari berikutnya benar-benar terasa berbeda. Fajar lebih sering di rumah. Bahkan ketika pekerjaannya menumpuk, ia membantu membereskan rumah, menemaniku jualan kue, bahkan terkadang mengajakku jalan kecil hanya untuk sekadar menghirup udara sore bersama. Kebersamaan sederhana itu lebih berharga daripada apapun. Tapi di balik rasa syukur, aku tak bisa membohongi diri. Ada satu nama yang masih menempel di pikiranku. Bagas. Ia yang pernah ada di saat aku rapuh. Ia yang pernah membuatku hampir salah langkah. Aku tahu, aku harus mengakhiri semua itu dengan cara yang benar. Satu sore aku menulis pesan singkat kepadanya. Mas Bagas, terima kasih sudah pernah peduli. Tapi sekarang, aku ingin fokus sama rumah tanggaku. Semoga Mas juga bahagia dengan jalan hidup Mas sendiri. Balasannya singkat, tapi penuh arti. Ron, aku ngerti. Jaga diri baik-baik ya. Aku doain kamu dan Fajar selalu kuat. Aku menutup ponsel dengan perasaan lega, seperti menutup sebuah bab yang penuh air mata, agar aku bisa benar-benar melangkah ke halaman baru. Malamnya, aku duduk di beranda dengan Fajar. Langit bertabur bintang, udara dingin tapi hangat oleh kebersamaan. Fajar merangkul pundakku dan berbisik, kita udah lewati banyak hal, Ron. Aku bangga kamu tetap kuat. Aku menatapnya sambil tersenyum tipis. Aku kuat karena aku punya alasan, Mas. Dan alasanku selalu kamu. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini tak ada rasa takut. Tak ada rasa bersalah. Hanya syukur mendalam. Aku tahu hidup kami tak akan selalu mulus. Akan ada ujian lain di depan. Tapi selama kami saling terbuka, saling menguatkan, aku percaya rumah tangga ini akan tetap berdiri. Dan aku akhirnya bisa berdamai dengan diriku sendiri. Perdamaian itu bukan datang tiba-tiba. Ia lahir dari luka, dari air mata, dari nyaris runtuhnya keyakinan yang selama ini kupegang. Tapi justru karena itu, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah Fajar pulang, hidup kami berjalan dengan ritme baru. Ia tak lagi menghilang terlalu lama dengan alasan pekerjaan. Bahkan saat harus pergi, ia selalu menyempatkan video call atau sekadar mengirim pesan singkat.
Aku rindu kamu, Ron. Hal-hal sederhana itu kini terasa seperti harta paling berharga dalam hidupku. Suatu malam aku memberanikan diri untuk berkata jujur sepenuhnya. Kami duduk di ruang depan. Lampu temaram. Hanya suara jangkrik menemani. Mas, aku mau ngaku sesuatu. Waktu kamu gak ada, aku hampir salah langkah. Ada orang yang terlalu perhatian sama aku, dan aku sempat goyah. Fajar menatapku lama. Matanya teduh, meski jelas ada luka kecil di sana. Ia menggenggam tanganku erat, seakan tak mau melepas. Ron, aku sakit dengarnya, tapi aku lebih sakit lagi kalau kamu nyimpen sendiri. Terima kasih. Udah jujur, itu artinya kamu masih pilih aku kan? Air mataku jatuh seketika. Iya mas, aku pilih kamu. Selalu kamu. Fajar menarikku ke dalam pelukan hangatnya. Kalau gitu, kita jangan pernah lagi biarin kesepian masuk di antara kita. Aku mengangguk sambil menutup mata. Malam itu aku merasa benar-benar pulang. Bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Hari-hari berikutnya, aku belajar mencintai ulang. Aku belajar bahwa cinta bukan sekadar rasa nyaman, tapi juga keputusan untuk tetap bertahan meski ada badai. Aku belajar bahwa setia bukan berarti tak pernah tergoda, tapi memilih untuk tetap memegang janji meski ada jalan pintas yang terlihat lebih mudah. Tentang Bagas, aku memilih mengikhlaskan. Doaku sederhana. Semoga ia menemukan kebahagiaan tanpa harus terjebak pada bayangan orang lain. Aku ingin mengingatnya hanya sebagai seseorang yang hadir di masa rapuhku, bukan sebagai alasan runtuhnya rumah tanggaku. Kini setiap kali aku duduk di beranda bersama Fajar, melihat bintang-bintang bertaburan di langit, aku selalu teringat pada diriku yang dulu rapuh, kesepian, hampir hilang arah. Dan aku bersyukur karena aku berhasil melewati semuanya. Aku menoleh pada Fajar yang selalu tersenyum menatapku, seakan akulah dunianya. Mas, terima kasih udah balik sebelum aku benar-benar jatuh. Ia mengusap kepalaku lembut lalu berbisik, dan terima kasih udah nunggu aku meski hampir menyerah. Kami tertawa kecil, lalu diam dalam kehangatan. Malam itu, aku sadar badai bisa saja datang lagi suatu saat. Tapi sekarang aku sudah tahu caranya bertahan. Dengan hati yang jujur, dengan cinta yang saling menguatkan, dan dengan keyakinan bahwa rumah tangga bukan hanya tentang janji di awal, tapi tentang keberanian untuk memilih satu sama lain setiap hari. Dan itulah pelajaran terbesarku. Cinta bukan tentang siapa yang hadir saat kita rapuh. Cinta adalah tentang siapa yang kita pilih untuk tetap genggam, meski dunia menawarkan banyak alasan untuk melepaskan.